selamat hari Minggu. Nah, kembali lagi bersama Kak Nomi Panjaitan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu Kak Nomi mau nunjukin sesuatu loh. Di sini ada dua buah hadiah. Yang satu bentuknya kotak, ada pitanya, rapi. Yang satu lagi dibungkus dengan plastik hitam yang sudah koyak-koyak. Nah, kalau adik-adik sekolah minggu disuruh pilih, mau pilih yang mana? Apa? Mau pilih yang bagus? Nah, coba kita buka satu-satu. Kira-kira apa ya isinya? Wah, ternyata isinya adalah sampah, tisu bekas, plastik. Tapi coba kita lihat yang satu lagi. Yang satu lagi isinya apa ya kira-kira? Bentuknya jelek sih. Meyakinkan nggak ya? Kita buka. Wah, ternyata isinya ada coklat, ada beng-beng, ada susu, masih ada banyak yang lainnya. Nah, adik-adik sekolah minggu, tahu nggak sih apa artinya? Manusia itu seringkali hanya melihat penampilan fisik, tetapi benda yang tadi itu berhubungan dengan tema cerita kita hari ini, yaitu Tuhan melihat hati manusia. Sebelum itu, kita berdoa dulu ya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat setiap berkat dan kasih karunia Tuhan yang masih boleh terjadi kepada adik-adik sekolah minggu. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan berkati hati dan pikiran kami agar kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan yang menyapa pada minggu hari ini diambil dari kitab 1 Samuel pasalnya ke-16 ayat 1 sampai 13. Tapi 1 Samuel itu kita perjanjian lama atau kita perjanjian baru ya? Apa? Perjanjian lama. Nah, sekarang kita buka Alkitabnya. Kakak akan bacakan, adik-adik sekolah minggu ikuti dari hati masing-masing. 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah, aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengar, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa keselamatan? Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan hari ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba.
Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, tema kita pada hari ini adalah Tuhan melihat hati manusia. Nah, kisah itu bercerita tentang Samuel mengurapi siapa? Mengurapi Daud yang mau menjadi raja atas Israel. Nah, raja Israel itu adalah sekumpulan orang banyak, umat Tuhan yang dipilih oleh Tuhan. Nah, kalau ada orang-orang banyak, berarti harus ada pemimpin. Kalau di negara Indonesia, siapa pemimpinnya? Iya, Bapak Jokowi, Bapak Presiden. Nah, kalau orang Israel pada saat itu mereka harus mempunyai raja. Tapi kenapa ya Kak? Kenapa harus dipilih si Daud? Memangnya nggak ada raja sebelumnya? Ada. Raja sebelumnya, raja yang pertama dari Israel adalah Saul. Raja Saul. Tetapi Raja Saul itu, dia itu kejam. Dia suka berbuat dosa. Dia suka melanggar firman Tuhan, melanggar hukum Tuhan. Sehingga Tuhan menolak dia dan memerintahkan Samuel untuk mencari raja yang lain. Nah, sekarang adik-adik, coba lihat di sini ada gambar. Yang pertama kita lihat, siapakah ini kira-kira? Ya, betul, ini adalah Samuel. Jadi, pada hari itu Tuhan berkata kepada Samuel, Samuel, carilah dulu raja yang lain, urapilah dulu raja yang lain, ambil dari anak-anaknya si Isai. Nah, pada saat itu Samuel merasa takut. Kenapa ya ia takut? Karena ia tahu Saul yang merupakan raja Israel pada saat itu sangat jahat, sangat kejam. Dia takut kalau misalnya cari pengganti, dia bakalan dibunuh. Nah, tetapi karena dia taat sama Tuhan, dia tetap melaksanakan perintah Tuhan. Jadi pergilah si Samuel ke Bethlehem. Bethlehem adalah tempat tinggal Isai bersama ke-8 anak lelakinya. Tetapi ketika mau pergi, Tuhan menyuruh Samuel untuk membawa seekor korban bakaran. Nah, lihat ini. Dia membawa seekor korban bakaran. Nah, ketika di situ dia bertemu dengan para tua-tua. Nah, para tua-tua itu datang sama dia, terus gemetar bertanya sama dia, apakah ada kabar keselamatan? Kata si Samuel, iya, ada kabar. Nah, sesudah itu Samuel langsung bertemu kepada Isai. Ini dia Isai, ini Samuel, ini Isai. Nah, lalu ketika sesudah bertemu dengan Isai, lihat, Isai membawa anaknya yang pertama. Nama anak Isai yang pertama adalah Eliab. Jadi kalau di Alkitab digambarkan si Eliab ini tubuhnya besar, tinggi, dia ganteng, dia cakep, badannya bagus, dia cocok sekali menjadi raja. Ketika Samuel melihat dia, wah, kayaknya ini nih yang Tuhan mau pakai untuk menjadi raja. Tetapi tiba-tiba Tuhan berkata, tidak, bukan dia yang kupilih menjadi raja. Lalu Samuel bingung, kenapa yang gak dipilih ya? Karena Tuhan mau melihat hati, bukan melihat penampilan. Nah, ini kan anaknya yang pertama. Lalu Isai nyuruh lagi anaknya yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, sampai yang ketujuh. Dan semuanya tidak ada yang Tuhan mau
untuk menjadi raja atas Israel. Terus si Samuel berkata lagi kepada si Isai, emangnya cuma ini semua anakmu? Apakah masih ada anak yang lain? Lalu kata si Isai, ada kok, masih ada yang terakhir anak bungsuku, tetapi dia sedang menggembalakan domba, namanya adalah Daud. Nah, inilah Daud, dia sedang menggembalakan domba-domba. Nah, terus kata si Isai, kata si Samuel, pergilah, carilah dulu anakmu itu, supaya kita lihat, supaya kita makan. Kalau kita belum bertemu dengan dia, kita belum boleh makan. Lalu pergilah saudara-saudaranya mencari si Daud. Nah, ketika sampai si Daud di depan si Samuel, walau tubuhnya kecil, dia hanya seorang gembala, dia tidak tampan, dia tidak gagah, tetapi Tuhan berkata, inilah yang aku mau menjadi raja atas Israel. Nah, sesudah itu si Samuel tadi mengurapi Daud. Inilah saudara-saudaranya. Padahal saudara-saudaranya ada yang tinggi, ada yang gagah, ada yang pintar, ada yang cakep. Tetapi Tuhan memilih Daud yang kecil, yang hanya seorang gembala, tetapi Tuhan mau memakai dia menjadi raja atas Israel. Nah, adik-adik sekolah minggu, apa sih yang mau kita ambil ceritanya dari kisah hari ini? Pertama, kita mau belajar dari Samuel. Loh, kenapa Kak belajar dari Samuel? Ya, Samuel itu walaupun dia tahu si Saul kejar, si Saul mau membunuh, si Saul tidak taat perintah Tuhan. Nah, ketika Tuhan menyuruh dia untuk mencari pengganti Saul, walaupun dia takut, walaupun dia gemetar akan dibunuh Saul, tetapi karena imannya, dia tetap melaksanakan perintah Tuhan. Yang kedua, apa sih Kak yang mau dipelajari? Yang kedua, sesuai tema kita hari ini, Tuhan itu melihat hati manusia. Jadi bukan karena dia cantik, bukan karena dia ganteng, bukan karena dia tinggi, bukan karena dia besar, bukan karena dia kaya, tetapi Tuhan mau melihat hatinya, pikirannya, apakah seturut dengan perintah Tuhan. Begitulah Tuhan memilih Daud. Walaupun Daud itu seorang gembala yang badannya kecil, tetapi karakternya, hatinya mau mengikut Tuhan. Dia selalu melaksanakan perintah Tuhan, tidak seperti Saul. Adik-adik sekolah minggu, kalau adik-adik sekolah minggu mau menjadi pemimpin, mau menjadi presiden, ataupun menjadi cita-cita yang adik sekolah minggu mau, harus ingat bahwa Tuhan itu melihat hati. Jadi gak perlu cantik, gak perlu ganteng, kalau hatinya tidak baik. Tuhan mau adik-adik sekolah minggu menjadi seperti Daud, yang taat akan Tuhan, yang taat akan perintah Tuhan, yang mau berdoa, yang mau diajar, yang mau diatur, yang mau dipimpin oleh Tuhan. Jadi kalau nanti di rumah diatur mamanya, disuruh mamanya, dipimpin mamanya, disuruh belajar oleh ibu guru, disuruh belajar oleh ibu guru sekolah minggu, harus mau, karena itu akan melatih hati dan pikiran adik-adik sekolah minggu supaya mau mendengarkan firman Tuhan, melaksanakan firman Tuhan, dan taat kepada firman Tuhan. Nah, untuk itu, ayo adik-adik belajarlah seperti Daud dan Samuel yang taat dan patuh kepada Tuhan. Untuk itu kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat kebaikan Tuhan yang masih boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih juga untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Tolong Tuhan berkati kami, urapi kami seperti Daud, seperti Samuel yang taat akan Tuhan, yang mau melaksanakan firman Tuhan. Berkati hati kami agar kami boleh semakin melayani Tuhan, semakin taat dengan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa buat orang tua kami, tolong Tuhan berikan mereka kesehatan, berikan mereka kebijaksanaan agar boleh terus mengajari kami. Demikian juga untuk guru-guru sekolah minggu, untuk
Untuk para pelayan-Mu di gereja ya Tuhan, tolong Tuhan berkati agar mereka boleh mengajari kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, berkati adik-adik sekolah minggu dalam sekolahnya, berikan kepintaran, berikan kebijaksanaan, agar kami boleh membanggakan Tuhan. Kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Selamat hari Minggu. Dadah.